Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak akan menjelaskan materi di pertemuan pada kali ini mengenai amanah. Sebelumnya, amanah itu apa? Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran untuk bersifat amanah ini sejalan dengan perintah Allah di surah An-Nisa ayat ke-58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan dalil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Selain itu, Nabi Muhammad juga pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Ahmad. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang-orang yang tidak menepati janji. Selanjutnya, tipe manusia dalam memegang amanah. Selain ayat Al-Quran dan hadis di atas, masih ada banyak lagi ayat dan hadis yang berbicara tentang keharusan bersifat amanah. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya amanah dalam Islam. Namun, secara singkat, ada beberapa tipe manusia yang dibagi dari bagaimana mereka mengemban amanah yang diberikan. Yaitu yang pertama, seseorang yang secara kasat mata melihat memegang amanah, namun di hatinya mereka melalaikan amanah tersebut. Orang yang seperti ini termasuk orang yang munafik, yaitu orang yang menampakkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Yang kedua, seorang yang terlihat tidak amanah dan memang tidak mengemban amanah. Orang-orang ini termasuk orang yang kufur dan tidak menjalankan syariat agama Islam. Yang ketiga, seseorang yang menjaga amanah dan menunaikannya dengan sungguh-sungguh. Mereka yang berperilaku demikian sungguh orang yang beruntung karena akan dicintai Allah dan mendapatkan rahmatnya. Selanjutnya, jenis dan tingkatan amanah. Dari surat Al-Anfal ayat 27 kita mengetahui bahwa amanah bisa kita terima dari Allah, Rasul, dan manusia lain. Berikut saya jelaskan ya. Yang pertama, amanah dari Allah. Allah menciptakan amanah, tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Maka kita diberi amanah untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita wajib mentauhidkan Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Dengan demikian, mengkhianati Allah dengan berbuat syirik dan menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang terlarang. Amanah ini merupakan amanah yang paling besar yang kita terima. Oleh karena itu, kedudukan amanah ini ada di atas semua hal lainnya. Tidak boleh kita mendahulukan amanah lainnya yang bisa mengganggu kita dalam menjaga amanah dari Allah ini. Yang kedua, yaitu amanah dari Rasul. Sebagai umat muslim, kita juga harus memenuhi hal-hal Rasulullah SAW. Di antara hal-hal beliau adalah kita harus mencintai beliau. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Lalu radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Rasulullah SAW menjawab, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, termasuk dari dirinya sendiri. Umar radhiyallahu menjawab, sekarang demi Allah, Anda yang paling saya cintai termasuk dari diri saya sendiri. Rasulullah pun menjawab, sekarang wahai Umar,
imanmu sempurna. Selain itu, mencintai Rasulullah, kita juga diberi amanah untuk beriman terhadap apa yang beliau ajarkan, memuliakannya dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Maka kita harus menjalankan apa yang telah beliau ajarkan dan teladankan kepada kita. Yang ketiga amanah dari manusia lainnya. Untuk amanah yang ketiga ini mungkin sangat mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita mengemban amanah sebagai pemimpin di muka bumi. Minimal memimpin dari diri kita sendiri. Kita juga berinteraksi dengan manusia lainnya yang juga akan membawa kita memikul amanah lainnya, seperti kepercayaan, janji, ataupun tanggung jawab. Semua amanah yang kita pikul ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka amat penting bagi kita untuk selalu menjaga amanah yang kita terima, selama amanah tersebut tidak bertentangan dengan amanah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya hikmah berperilaku amanah apa saja sih? Yang pertama, dipercaya orang lain. Kita akan dipercaya oleh orang lain karena kita amanah. Orangnya kita amanah, kita menjalankan tanggung jawab kita jika diberi amanah. Yang selanjutnya, yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Itu salah satu juga dari berperilaku amanah. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah karena sifat amanahnya tersebut. Jadi hikmah amanah ini sangat luas ya, sangat banyak ya. Salah satunya itu mungkin kalian bisa menjabarkan atau mencari sendiri dari artikel mungkin bisa. Yang selanjutnya, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari apa saja sih? Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Jadi kita menjaga titipan yang orang lain titipkan kepada kita. Kita amanah, kita menjalankan amanah tersebut dengan seperti itu, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Kita diamanahi untuk menjaga rahasia suatu hal. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia yang kita amanah itu. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Kita misal mendapat amanah sebagai misal bendahara suatu organisasi, maka kita diamanahi untuk menjaga uang yang kita pegang. Ya, kita harus amanah, kita harus menjaga, kita harus benar-benar menjaga uang itu agar tidak hilang, tidak disalahgunakan, pengeluarannya sesuai, ada datanya. Itu salah satu juga dari amanah, tidak menyalahgunakan jabatan. Ya, mungkin itu poin-poin yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin kalian bisa memperluas wawasan lagi dengan membaca artikel-artikel atau buku-buku paket yang kalian punya. Selanjutnya Bapak minta kalian mengerjakan tugas yang ada di buku paket. Mungkin pertemuan depan boleh silakan dikumpulkan. Paham ya? Mungkin sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.